Tapi yang saya tahu spirit dunia selalu saling menjatuhkan. Untuk memunculkan dirinya sendiri. Roh Kudus bilang gini. Don't make others look bad. So you can look good. Jangan membuat orang lain terlihat buruk supaya Anda terlihat baik. Itu spirit dunia. Seringkali untuk bikin orang lain lihat kebaikan kita, kelebihan kita, keunggulan kita, kita menjatuhkan orang lain. Ingat baik, jangan membuat orang lain terlihat buruk supaya Anda terlihat baik. Renungkan ini dalam-dalam. Jangan pakai jurus katak. Jurus katak seperti apa? Untuk naik ke atas, orang neken orang lain ke bawah. Salah satu hal yang dikenal dari orang-orang Farisi adalah mereka itu seringkali merasa diri lebih benar dan suka menghakimi orang lain. Ingat tentang kisah perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang berdoa di bait Allah dalam Lukas 18, mungkin ditayangkan ayatnya. Di ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Perhatikan kata-kata ini. Orang-orang yang merasa dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ketika Anda merasa benar, Anda memandang rendah orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Perhatikan. Dan aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari semua penghasilanmu. Hati-hati para agamawi. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Apa yang Yesus bilang? Ayat 14, kita baca sama-sama. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Katakan amin. Perhatikan hukumnya Tuhan. Ketika Anda meninggikan dirimu, melebihi yang lain. You think that you are better. Anda lebih baik dari yang lain. Anda akan direndahkan. Tapi ketika Anda merendahkan dirimu, Anda akan ditinggikan. Katakan kanan kirimu, jangan sombong. Jangan sombong. Jangan membuat orang lain terlihat buruk supaya Anda terlihat baik. Jangan menjatuhkan orang lain supaya Anda terlihat benar. Karena tanda kesombongan. Yang pertama merasa diri lebih. Katakan merasa diri lebih. Suami istri. Kalau kamu selalu komplain tentang pasanganmu. Hati-hati. Anda sedang merasa diri lebih. Membandingkan dengan orang lain adalah ciri yang kedua. Kesombongan yang pertama merasa lebih. Yang kedua membandingkan dengan orang lain. Katakan membandingkan dengan orang lain. Kenapa sih tidak boleh banding-bandingin diri kita sama orang lain? Nanti kita akan baca ayatnya. Mari lihat tabiat orang Farisi dalam Lukas 5. Judul perikopnya hal berpuasa. Ayat 33. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembayang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Muji diri dia. Tetapi dia bilang sama Yesus, murid-muridmu makan dan minum. Siapa di sini coba yang suka nanya temennya, lu sering puasa gak lo? Kalau gua Senin Kamis. Siapa yang sering gitu coba? Siapa yang di sini merasa lebih benar karena sering puasa? Siapa di sini yang karena lebih kurus menghakimi yang lebih gendut? Halo?
Hati-hati dengan kesombongan rohani, amin. Kita pikir dengan kita heboh banget ya secara rohani, baca Alkitab rajin, hafal ayat banyak, rajin ke gereja, bagus. Rajin puasa, bagus. Tapi merasa benar dan lebih baik tidak bagus. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Saya percaya bahwa kalau orang tuh rohani, orang itu takut sama Tuhan, orang tuh takut cinta sama Tuhan. Dia enggak perlu koar-koar. Aku itu rajin loh puasa. Aku itu sembahyang loh jam 4. Aku itu baca Alkitab sehari 10 pasal. Norak. Bilang kanan kirimu jangan norak. Saya pernah cerita, ada orang nanya sama saya, Bu Heni, ibu kalau saat teduh jam berapa? Saya pandang dia dengan tatapan aneh. Saya bilang ini mau tahu aja lu. Suka-suka gua mau jam berapa. Bener gak? Emang Anda mau menghakimi saya kalau saya bilang saya mau bangun, mau saat teduh malam atau siang? Kan urusan saya sama Tuhan. Kita gak perlu saling menghakimi. Amen. Seringkali gini, untuk memuji diri sendiri, orang membicarakan kekurangan orang lain. Contohnya gini, wah kalau di gereja ICI, kalian itu wajib mendaftarkan diri sebagai jemaat Impact Family. Oh, dipaksa ikut komsel dong. Kalau nggak mau ikut komsel nggak bisa jadi jemaat aja. Saya kasih tahu. Wah, promotor. Kalau Anda mendaftar jadi jemaat Impact Family, Anda akan diperhatikan. Anda akan diurus. Contoh, ketika Anda sakit. Kalau Anda di seputaran Jakarta, bahkan di luar Indonesia yang kita punya leader-leader, Anda akan langsung dikunjungi. Anda akan didoakan. Gercep banget tim kita. Saya bangga. Bahkan kalau Anda tiba-tiba dilanda kemalangan, tim ICI datang membantu jemaat-jemaat Impact Family. Ada yang tiba-tiba orang tuanya meninggal dan gak punya gereja. Dan butuh dilayani kedukaan. Kalau Anda jemaat Impact Family, tim ICI langsung cepat melayani. Maaf ya, kalau nikah kan harus bayar PK tuh. Untuk pendetanya yang berkati, untuk worship leader, pemain musik. Itu ada pasti ditulis. Tapi kalau meninggal, pelayanan di rumah duka, gak mungkin disodorin sama gereja. Jangan lupa ya PK-nya, gak ada. Syukur-syukur yang dilayani ingat dan memberkati yang melayani. Tapi kalau sampai enggak, ICI yang bayar. Bimbingan pranikah di gereja ICI bagi jemaat Impact Family. Enggak ada biaya. Sementara gereja ICI itu kasih PK, persembahan kasih. Untuk setiap pengajar-pengajar BPN, bimbingan pranikah. Anda enggak pernah tahu kan? Gitu. Itulah kelebihan ICI. Wah, song bener ya. Tapi perhatikan ini real. Tidak akan terdengar lebih kalau kita tidak ngomongin gereja lain yang tidak lakukan seperti kita lakukan, bukan? Disinilah kita sering terjebak, kita jelekin orang lain. Kita bongkar kekurangan orang lain supaya apa? Supaya kelihatan lebihnya kita. Tentu di sini saya tidak akan ambil contoh ngejelekin gereja lain karena nggak kepikiran siapa. Dan nggak tahu juga dan nggak ngurus juga. Saya cuma bisa cerita apa yang ICI kerjakan. Tapi yang terjadi di hidup kita, seringkali sebenarnya kita mau muji diri sendiri. Tapi yang kita bicarakan kekurangan orang lain. Saudara, saya tiba-tiba kayak diingetin Tuhan gini. Kami make a joke. Suami saya bilang gini. Behind the great man, there is always the great woman. Kelihatannya bagus ya, muji istri gak itu? Kemarin waktu kami di Amerika, ini kebalik.
Suaminya bilang gini, behind the great woman, maksudnya istrinya dia, there is always a good husband, dia bilang. Kami ketawa. Kok lucu banget sih? Ketika kita pengen muji diri kita sendiri, kita kayak jadi harus mengkecilkan orang lain supaya kita terlihat besar. Sadar gak? Sadar ya gak sih? Dan Tuhan gak berkenan loh. Mari kita baca firman Tuhan. Seseorang akan terlihat lebih kalau ada yang lain yang kurang. Roma 14 ayat 10. Roma 14 ayat 10. 3, 2, 1. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup. Demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku. Dan semua orang akan memuliakan Allah. 12 sama-sama. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Firman Tuhan berkata gini, mengapa kamu menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Menghakimi, kemudian menghina orang lain. Maka tadi saya bilang, di hidup ini jangan suka ngurusin orang. Kenapa? Demi aku hidup, kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, semua orang, katakan semua orang, akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan mulia Allah. Dan setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ingat suami istri, Anda akan bertanggung jawab kepada Tuhan atas dirimu sendiri. Jangan suka nunjuk orang lain. Saya nggak pusing Jojo mau saat teduh jam berapa. Saya nggak pusing Jojo baca firman berapa pasal. Saya nggak pernah ngecek. Kita akan terjebak menghakimi orang lain ketika kita itu fokusnya ngurusin orang. Ngapain kita ngurusin orang? Bayangkan ada satu kejadian seperti ini. Saya dikasih tahu. Baru dengar. Bu Heni, ada sekelompok orang yang mentertawakan visi yang Tuhan kasih buat Bu Heni. Visi apa? Saya tanya gitu. Visi tentang melahirkan 1000 pemimpin bagi Indonesia. Mereka ketawain. Mana 1000 pemimpin? Mereka bilang gitu. Tuh lihat anak-anak asramanya katanya. Kan gak semuanya baik. Oh intinya saya ditertawakan. Perhatikan dia bilang. Saya pernah cerita tentang ada anak asrama yang di tengah-tengah kami kuliahkan dia malah memutuskan pergi dari yayasan. Dan pernah yang saya selesai kuliahkan dia memilih tidak mengabdi di Tangan Pengharapan. Dia mau cari kerja di perusahaan lain. Ingat saya pernah cerita itu? Dia bilang gini, perhatikan itu anak-anak yang keluar, itu anak-anak yang dekat sama Bu Heni. Kok justru yang dekat sama dia malah keluar? Saya bukan mau bahas masalah yang diomongin, tapi perhatikan. Orang ini telah mengambil waktu begitu banyak untuk merenungkan tentang hidup saya. Untuk mensurvei apa yang terjadi dengan hidup saya. Untuk mengkait-kaitkan hubungannya anak-anak yang 2 itu keluar dengan kedekatan mereka dengan saya. Saya yakin dia mengambil waktu cukup panjang untuk membuat sebuah kesimpulan yang begitu luar biasa. Ngerti maksud saya? Ngapain lu fokus ngurusin hidup orang lain? Waktu Petrus tanya sama Yesus, bagaimana dengan Yohanes? Yohanes murid yang paling dikasih Yesus. Yesus jawab, Yohanes begini, bukan urusanmu. Mantap ya, none of your business. Tapi kamu ikutlah aku. Pesan yang sama. Jangan menghakimi orang lain. Jangan menghina orang lain. Jangan ngurusin orang. Kamu
fokus ikut Tuhan. Jangan jatuhin orang lain. Karena gini, orang yang berbuat jahat itu, mereka butuh waktu untuk merenung, merencanakan, mengatur strategi, dan mengeksekusi. Kadang-kadang saya sangat terpesona dengan orang-orang yang kurang kerjaan seperti ini. Sorry, banyak WA yang saya nggak bisa balas. Di LA saya disinggung-singgung. Nih satu nih di WA nggak pernah balas digituin sama orang di sana. Saya senyum-senyum. Jangankan ngurusin orang lain. Ngurusin keluarga sendiri aja kita pusing, bener gak? Ngurusin diri sendiri aja susah. Ngerti maksud saya ngurusin? Bikin kurus diri sendiri. Aduh, saya udah pernah cerita. Saya tuh orang yang gak suka olahraga. Jadi kalau saya bisa menguruskan diri, itu bayar harganya berat sekali saya kasih tahu. Karena saya lebih suka makan daripada olahraga. Sekarang saya udah gak minum obat Dermaster. Saya harus berjuang olahraga dan tahan mulut. Berat. Saya kasih tahu, susahnya minta ampun. Berat badan saya naik karena dibawa pergi sama suami terus. Makan jadi gak teratur. Pagi jadi malam, malam jadi pagi. Di tengah malam yang Indonesia kita udah molor-molor. Di sana kita makan. Gimana gak bebanku nambah? Bobotku maksudnya. Dengar baik. Urus diri sendiri aja. Karena tanggung jawab kita sama Tuhan masing-masing. Ngapain menghakimi orang lain? Kita gak lebih benar. Kenapa sih orang suka menghakimi orang lain? Simple. Karena mereka merasa lebih. Lebih apa? Lebih baik. Lebih benar. Lebih suci. Lebih cantik. Lebih kaya. Lebih rapi. Lebih pandai. Segala yang lebih-lebih. Orang kalau merasa lebih pasti menghakimi. Anda tidak akan menghina orang gendut kalau Anda tidak merasa Anda kurus. Mana ada orang gendut menghina yang lain. Gendut. Padahal dia sendiri juga agak montok. Gak wajar, betul? Tapi karena dia merasa, gue langsing loh, lu harus kurusin badan. Saya gak menghina teman-teman saya yang agak montok. Karena saya tahu, gak mudah, berat. Saya encourage terus, yuk kalau gue bisa, lu bisa. Saya kasih link-link YouTube buat kardio. Sampai hari ini saya gak bayar gym buat ngurusin badan. Gak punya PT. Murah meriah, kapan aja bisa pakai YouTube. Jangan alasan gak ada duit buat join gym. If you want it, you can do it. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Amen. Istri murah meriah. Kita sering dengar, orang itu mah parah. Gua mah, sih. Sekali lagi, ketika kita ingin terlihat lebih benar, lebih baik, pasti ada orang lain yang dikorbankan. Amsal 27 ayat 1. Baca sama-sama. Janganlah memuji diri karena esok hari. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Kalau orang lain yang ngomong ke suami saya, wah behind the great man there is always a great woman. Itu komplimen, itu pujian. Tapi kalau saya yang ngomong ke suami saya, behind the great man there is always a great woman. Itu namanya muji diri sendiri. Ayo, berhenti muji diri sendiri. Karena firman Tuhan berkata, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Amen. Anda mau dipuji Tuhan? Rendah hatilah. Karena orang yang rendah hati akan ditinggikan. Berhenti membandingkan diri Anda dengan orang lain. Kenapa? Karena kalau kita suka membandingkan diri kita dengan orang lain, kemungkinan yang terjadi dua. Pertama,
kita akan jadi sombong. Yang kedua, kita akan iri hati. Karena kita rendah diri. Kenapa orang jadi suka iri sama orang? Karena banding-bandingin. Kenapa kita sombong? Karena kita banding-bandingin. Yang lebih cantik merasa teman yang lain gak cantik. Yang lebih kaya ngerasa teman-teman yang lain gak kaya. Jangan suka bandingin diri dengan orang lain. Kalau Anda gak mau jatuh dalam kesombongan dan iri hati. Ingat Roma 14 ayat 12 berkata tadi. Demikianlah di antara kita. Setiap orang di antara kita akan memberi tanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Saya mau akhiri. Lukas 5. Tentang Lewi pemungut cukai yang mengikut Yesus. Satu hari orang Farisi lihat ada pemungut cukai yang makan bersama Yesus. Kita baca ayat 27. Sama-sama. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia, dengan Yesus maksudnya. Ayat 30, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ayat 32, baca sama-sama. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Hati-hati, jangan merasa diri orang benar. Jadilah orang-orang yang merasa butuh dibenarkan oleh Allah. Karena ketika Yesus berdiri di tata penghakiman, kita butuh kasih karunia untuk dibenarkan oleh Dia. Amen. Jangan merasa benar. Dan ini pesan yang paling penting. Kalau Anda sudah dibenarkan Tuhan, hari ini Anda jadi anak Tuhan. Jangan suka menghakimi orang. Dan kalau Anda ketemu teman lama yang Anda tahu dulu dia nakal, dia bandit, dia preman, apalah. Jangan menghakimi orang karena masa lalunya. Kita enggak pernah tahu apa yang terjadi selama kita enggak ketemu dia 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Orang itu bisa dijamah Tuhan, bisa ketemu Tuhan dan hidupnya diubahkan. Katakan amin. Saya ada alasan kenapa saya mau ngomong ini. Anda harus tahu bahwa sesuatu yang paling luar biasa di dalam Kristus adalah Dia sanggup mengubah hidup kita. Katakan amin. Yang kedua, Yesus satu-satunya yang bisa membuat hidup kita jadi baru. We become a new creation in Christ. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Katakan amin. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Satu-satunya Tuhan yang sanggup renew, memperbaharui, bikin kita mulai dari nol lagi. Bersih, putih, suci, dikuduskan hanya dengan darah Yesus. Masa lalu kita yang kelam, yang buruk, yang gelap, yang kotor, hilang. Dosa kita diampuni. Dan Dia kasih kita hidup yang baru dan harapan yang baru. Katakan amin. Kalau itu yang Anda alami di dalam Tuhan, jangan pernah menghakimi orang karena kesalahannya di masa lalu. Lukas 15 ayat 7, baca sama-sama. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Lihat, satu jiwa aja sangat berharga bagi sorga, katakan amin. Ketika ada satu jiwa bertobat, seisi sorga bersuka cita. Pertanyaan saya gini, kenapa seringkali kita yang jadi marah? Roma 14 ayat 13. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Dengar baik saudara, orang Kristen harus berhenti menghakimi. Serius. Kalau kita tidak bisa jaga mulut kita ini untuk tidak menghina orang lain, untuk tidak menjatuhkan orang lain, tidak memburukkan orang lain, hidup kita akan jadi batu sandungan.
Saya mau akhiri dengan sebuah kesaksian. Ada seorang wanita, hidupnya hancur. Tapi dia dijamah Tuhan. Satu kali ada temennya yang baik banget, orang Kristen. Selalu ngajak dia ke gereja. Orang ini bukan Kristen. Hidupnya hancur-hancuran. Temennya ini setia ajak dia ke gereja terus. Satu hari dia mau ke gereja. Dan luar biasa dia dilawat Roh Kudus. Dia terima Tuhan Yesus. Dia cinta Tuhan sungguh-sungguh. Dia rajin ke gereja. Selama 20 tahun dia ikut Tuhan Yesus. Tiba-tiba satu hari dia pergi ke sebuah gereja di Jakarta ini. Dia ketemu sama teman lamanya yang pernah kenal dia puluhan tahun yang lalu. Waktu dia ketemu ibu ini dia bilang gini, "Wih, ke gereja lu sekarang? Udah baptis?" Udah baptis. Cuk sukacita kan ketemu teman lama. Anda tahu temannya yang orang Kristen itu ngomong apa? "Lu sih dibaptis 10 kali juga gak bakal bersih." Jahat gak kira-kira? Tapi orang Kristen sering kayak gini. Jangan pernah menghakimi orang karena masa lalu. Satu kali seorang istri hamba Tuhan duduk makan-makan dengan kaum sosialita. Dan di situ duduklah salah satunya orang yang kenal baik dengan saya. Istri hamba Tuhan ini bukannya beritakan Kristus, tapi memberitakan Heni Kristianus. Katanya gini, dulu Heni tuh gak benar tuh masa lalunya. Gak beres dia tuh dulu tuh, rusak banget tuh orang. Padahal saya juga gak kenal dia. Cuma tahu-tahu gitu aja. Terus orang yang kenal baik saya ini tanya gini, kira-kira di umur berapa? Rusaknya kapan? Karena dia itu kenalan sama Pak Jojo umur 16 tahun. Lalu dibawa ketemu Yesus gitu. Kira-kira rusaknya di umur berapa? Di interview. Sok tahu memang orang itu. Memang betul masa lalu saya kelabu. Tapi itu kan bukan urusan kamu. Itu urusan saya sama Tuhan yang telah menyelamatkan saya. Kalau sorga saja bersuka cita seorang Heni Kristianus diselamatkan. Kenapa ada orang yang gak senang? Lalu mengungkit masa lalu saya buat apa? Cuman yang saya sedih begini, seringkali orang Kristen itu begini gitu loh. Apa yang terjadi sama ibu itu? Pulang dari gereja, dia nangis. Kata-kata yang jahat itu terngiang di telinganya terus. Kamu sih dibaptis 10 kali juga gak bakal bersih. Dia nangis. Dia pulang ke rumahnya. Dan dia berjanji tidak akan ke gereja lagi. Dan sejak hari itu, dia cari dewa lain. Dia cari Tuhan lain. Dan dia sungguh-sungguh ikut Tuhan sana. Dan tidak mau injak gereja. Kemarin di LA, saya punya kesempatan menginjili dia. Memenangkan jiwanya kembali. Saya bilang gini, duduk dengar saya khotbah ya, saya bilang. Saya akan khotbah, datang ya. Dia datang. Sepanjang ibadah itu, saya doa. Roh Kudus selamatkan orang ini. Dia cinta Tuhan banget sebenarnya, dia haus sama Tuhan. Cuma dia kecewa sama orang Kristen aja. Mungkin ada di antara Anda yang berkata, dasar iman lemah. No, Anda enggak pernah tahu firman Tuhan berkata gini. Amsal 26 ayat 18. Seperti orang gila menembakkan panah api. Panah dan maut, demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Orang itu jangan dikatain yang tajam lalu Anda bercanda. Gue cuma bercanda. Firman Tuhan berkata, seperti orang gila menembakkan panah api. Perkataan orang itu bisa membunuh roh dan jiwanya. Pernah bangun tidur dan terngiang-ngiang perkataan negatif mertuamu? Pernah bangun tidur atau mandi terngiang kata-kata sadis dari pasanganmu? Berhentilah. Kita tidak bisa mengasihi kalau kita tidak berhenti menghakimi. Yang mau berubah katakan amin. Jangan membuat orang lain terlihat buruk hanya supaya Anda terlihat baik. Yang mau berubah jadi lebih baik katakan amin. Kita berdoa, kasih karunia-Mu menolong kami jadi pribadi yang lebih baik. Kami mau belajar untuk rendah hati, belajar tidak menghakimi,
Belajar tidak merasa diri lebih benar. Tidak menghina orang lain. Pakai mulut kami untuk memberitakan Injil. Supaya orang jiwa-jiwa diselamatkan. Bukan membuat orang-orang menjadi meninggalkan Tuhan. Pakai umat-Mu Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa. Khususnya di bulan Natal ini. Memberitakan kelahiran Yesus kemana-mana. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amen. Tuhan berkati. God bless you. Have a blessed Sunday.